Halo, Halo, halo. halo, Kembali. hai, halo. Apa nih, Tak? Kenapa gue cerah gini? Lu kok gelap, set, sedih? Kenapa sih? Ada apa dengan hari ini atau minggu ini, akhir-akhir ini? Nah, gue lebih banyak pingin konsul sama lo nih. Aduh, Jadi, kita lo nih kembali kan lagi. cerah-cerah gitu kan. Lo Iya, cerah, gue agak gelap. Ya, bukan agak lagi, emang gelap baju emang gue. gelap sih. Belakang gelap, baju gelap. Masa depan cerah Iya, dong. harus Oh dong, iya dong. harus dong. Nah, episode kali ini gue banyak mau konsul sama lo nih. Apa sih? Tenang apa? Kenapa sih Marta yang sedang sedih, galau, dan gelap gulita ini? Kenapa? Eh, kagak galau-galau amat. Oh, nggak Cuma galau-galau pingin amat. tahu nih, kan apa ya? Biasanya tahu-tahu cerita itu kan kayak gue cewek curhat ke cewek lagi nih. Gitu kan berarti perspektifnya diambil dari sudut pandang cewek lagi. Gitu kan. Nah, sekarang bedanya gue pingin konsul sama lo dan pingin tahu dari sudut pandang pria gitu. Tentang apa ya? Tentang apa sih? Em, tentang ya kalau udah ada berbau wanita dan pria Ah, pasti kita menyangkut tentang LOVE nggak sih? iya Love. kopi bukan. Iya, emang Marta selain ini ada masalah pendengaran ya teman-teman. Jadi, aduh, iya iya. Mau tahu apa? Mau apa? Mau tanya tentang apa sih, Pak? Kenapa? 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 Jadi gini Jo, Eh, wis wes dulu aja. gue kan ngikutin saran lu nih ya. Yang mana? Banyak. Yang mana? Yang mana? Saran lu tuh terlalu banyak Ah, sebetulnya dan iya gue sih. saran lu terhadap gue tuh terlalu banyak. Nah, Hmm, ini saran-saran yang baru ini yang di episode kita 2, 3 episode ke dating belakang. apps. Betul. Oh, iya iya. Jadi teman-teman kalau yang belum nonton, belum dengerin, kita ada tentang bahasa dating sebelum ini sih. Gitu. Mhm. Betul betul. Terus kenapa? Nah, eh ini mau cerita lucu aja. Kita awal-awal lucu-lucuan aja deh. Nah, jadi lu mau nanya apa sih, Tak? Tentang apa? Jadi, ya tadi tuh dating apps, terus lu mau nanya apa nih sekarang? Kenapa? Apa yang Gue terjadi di dating apps lu tuh ada apa emang? gue pengen cerita aja sih sama lo. Konsultasinya kita agak belakang ya. Gue Oke. pengen, gue ada cerita yang membuat gue shock di dating apps. Oke. Oke. Mm-mm. Eh, di dating apps itu gue download aplikasi yang warna biru keunguan. Oh, oke. Mhm. Dating apps biru keunguan. Oke. Iya, antara biru atau ungu. Itulah pokoknya ya. Iya, iya, Pasti iya. tau lah ya. Iyalah. Nah, awalnya gue biasa aja nih Jo. Gue kayak lihat-lihat profil-profil yang lain, orang-orang lain gitu kan. Cowok-cowok lain nih ya yang gue lihat. Nah, dia tiba-tiba 2 hari kemudian setelah gue main dating apps, Ah, lu tahu siapa yang like gue? kenapa? Siapa? Wah, Wah, aduh gue gak enak lagi ngomongnya. Gak apa-apa ya. nggak apa-apa. Eh, Kan kita nggak sebut nama. sese- seseorang yang kita kenal, Ah, teman tetapi kita. bukan teman kita. Oke. Jadi dia ini adalah. Tenaga pengajar. Oh, oke. Tapi Oke, gue jadi sebenarnya nggak apa-apa sih. lu match kah?
match sama tenaga pengajar ini, apa lu suka, lu ketemu tapi lu swipe left, apa dia likes lu, Aham. jadi yang mana? Jadi kalau di aplikasi si biru keumuman gini tuh nggak ada swipe right atau left ya. Jadi kayak lu Hmm, ngasih like sama ngasih X ya. Ya antara ada lu oke terus apa enggak lah gitu. nah kalau misalkan let's say lu nge-like gue terus gue like balik lu. Nah, itu kita bisa kayak mulai chat bareng. Chatting lah, mulai chatting gitu. Iya. Nah, ada satu ketika gue pas buka orang yang nge-like gue happy dong ada yang like gue gitu kan. Ah, kepo nih. Terus pas gue klik nih, pas gue liat, hah? Kok kagak Familiar. asing ya? Kok kagak asing ya? Ini foto. Iya, Terus gue iya, kayak, iya. tar. Gue perhatiin foto ke satu, cuma ada 2 foto. Jadi foto Ah, ke satu, gue masih kayak ngawang gitu, ini siapa? iya. Terus foto kedua, kok makin yakin gue kenal sama nih orang gitu kan. Terus kayak, jangan di-like dulu deh gitu kan. Masih ragu nih kan. Soalnya pas lihat usianya juga, wow, gitu Jo. Wow. Kayak 2 kali lipat umur gue. Oke. Iya, Iya oke, kan? oke. Terus gue kayak, wow. Kayak, hah? Gitu kan. Terus kayak pas gue ingat-ingat gitu kan. Jadi di fotonya tuh ada pakai kumis, terus kayak janggut, ya brewok gitu. Nah, Ah, sedangkan orang yang sering kita temuin ini biasanya dia tidak nggak pakai berjanggut brewok dan dan ya, kumis. oke. Iya, terus pas gue sambil kerja kan, gue liatnya kayak, ya udah deh, nanti dulu. Pas gue lagi ngetik, pas gue tiba-tiba, dek, hah? Terus gue lihat lagi kan fotonya, gue kayak, wah, ini sih kenapa dia? Ya oke lah, mungkin kayak, gue kenal nih sama, ini si Marta, gue like deh gitu kan. Ya mungkin kayak gitu ya, gue nggak mau Mungkin. netting. Mungkin, cuma maksudnya gue juga pas lagi lihat-lihat yang discovery-nya itu kan banyak teman-teman gue juga gitu kan di situ. Oh, Banyak yang gue kenal juga, tapi nggak gue like gitu kan. oke, oke. Iya, dan kayak, iya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, cuma gue kayak shock aja sih di yang ngasih like orang tersebut gitu. Tapi lu sama Kayak, si tenaga pengajar ini, itu tuh deket gak waktu itu? Waktu masih hubungan murid, lu sebagai enggak muridnya? dong, enggak dong. Enggak. Maksudnya apa ya? Pernah chat mungkin atau lu pernah Wah, ngobrol gitu? tidak. Yang ngobrol di kelas gak sih? Tapi masalah pelajaran kan? Iya, Siapa tahu kayak, yang lagi. siapa tahu agak melenceng kemana-mana gitu kan? Wah, Sepertinya dia ada tidak, interest ke lu gitu, apa tidak. gimana? Gue malah shock kayak, kenapa dia ada di dating apps? Wah, dia butuh butuh pacar kali, butuh calon kali Pak. Nah, dan uniknya, mulai dari situ kayak gue shock kan. Kayak, aduh, kok ternyata yang like-nya orang-orang yang gue kenal-kenal juga gitu kan. Akhirnya gue Ya. memutuskan untuk delete account. Ah, Gue berakhir takut. sudahkah dating apps journey-nya Marta? Gue mungkin nanti install lagi, bikin akun lagi. Cuma buat kali ini, tar dulu deh. Gue keburu shock ya, karena like kayak gitu. Tapi gue pas juga kan bisa gue dislike, nggak gue like balik gitu. Jadi nggak bisa chat sebenarnya. Cuma kayak gue, wah, kayaknya Luar biasa nih. jangan dulu deh ya. Ayo jangan dulu deh ya. Jangan dulu deh mainan gituan. Gue nya shock sendiri dan Iya, 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 iya. begitu ceritanya. Aduh. Nah, Oke. lanjut nih. Gue Ah. mau, ini gue beneran sekarang gue masuk ke konsultasi, guys. Uh. Iya, iya, iya. Nah, lo dari sisi cowok nih ya, gue pengen tanya. Lu kalau ngerasa ada lawan jenis yang tertarik sama lu nih,
itu lu biasanya ngerasanya dari apa sih? Dari gerak-gerik kah? Dari perlakuan dia ke lu? Atau mungkin dari tatapan, chatting, atau apa nih biasanya? Lu Eh nangkap sinyal gitu. Lu nangkap sinyal dari lawan jenis lu gitu. eh kalau gue ya, sebenarnya ini kan nggak bisa di apa kayak Pukul apa rata ya. general ya, nggak bisa dipukul rata lah Hmm. semua cowok sama ya. Tapi dari gue sih, kalau gue merasa ada yang tertarik sama gue, itu kelihatan dari chat sama ya gerak geriknya sih. Tapi Oke. gue lebih ke gerak gerik sih, karena kalau chat mostly, apalagi zaman sekarang ya, kayak emot apa ya, emot cium kan ada yang bukan beneran cium, ada emot yang love artinya bukan beneran love gitu kan. Mm-mm. Banyak yang orang pakai itu juga gak, maksudnya bahkan emot gini pun yang sering lu pakai itu sebenarnya bukan Iya. emot maaf kan, itu Itu emot tepuk tos. tangan ya, tos. Iya. Jadi kan Iya, ya betul, 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 betul. itu kalau chatting sih sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya, lebih ke gerak gerik sih, kayak dia, gue tuh ngelihat kalau dia udah mulai melakukan hal-hal yang service gitu loh, gue merasa oke kayaknya beda nih, Hmm. kayak misalnya kita lagi belanja nih, lagi ke Indomaret gitu atau lagi ke mana, lagi nampir kemana, terus dia kayak mau apa, dia ngambilin, terus dia yang bagian repotnya lah istilahnya. Oke. Itu sih kalau gue dari cowok, ya gue sih bukan cowok ya, dari gue ngeliatnya dari situ sih, karena kalau chat banyak yang friendly juga ya, jadi susah juga sih liatnya. Tapi biasanya yang kayak ngechat friendly itu, lu pernah gak sih awalnya lu ngerasanya kayak teman gitu. Tiba-tiba pas lu chat, ih kok nih orang friendly terus kok enaknya diajak ngobrol. Pernah gak sih lu berawal dari chatting? Semuanya kebetulan berawal dari chatting nyata ya, dan ya itu semuanya berawal dari chatting dan emang akhirnya nyambung gitu. Ya intinya pas sudah Oke. ngobrol-ngobrol kan nyambung tuh, Mhm. lebih ke gitu sih. Apalagi ya kalau dia yang udah nyariin, wah itu udah kelihatan. Nyariinnya dalam tanda kutip. Misalnya gue lagi sibuk gitu dalam satu hari itu, terus nggak, biasanya chattingan nih tiap hari biasanya ya, misalnya nih chattingan tiap hari, terus Aha. ada satu hari yang gue sibuk banget, jadi mungkin biasanya 2 jam 3 jam udah gue balas gitu biasanya kan, tapi ini lama Aha. banget, mungkin hampir seharian, seharian kerja gitu kan nggak balas-balas, nah udah nyariin, Mhm. itu menurut gue udah beda, Oh, kayak signalnya tiba-tiba udah ngechat. beda. Lu kemana aja sih? Kok nggak balas chat gue yang kayak Iya, gitu-gitu ya? kalau apalagi I kalau bukan teman see. deket ya, yang udah biasa kita ngobrol, Mhm. itu kan udah ini kan, sudah ya, Oke, oke. Oke. apalagi kadang flirty, tahu nggak? Kayak dia muji-muji gitu. Oke. Dari gue ya, kalau gue merasanya, oh ini Mhm. kayaknya udah mulai berbeda, ke arah beda. Ah, oke. Nah, gue kepo sih. Let's say ada yang kayak gitu sama lo. Kayak abis ngechat, chat-chatan sama lo, terus dia nyariin lo, terus pas ketemu dia ngasih kayak service yang tadi lu bilang, kalau lu lagi Eh, perlu sesuatu dia ambilin duluan atau segala macam gitu kan. Nah, biasanya tanggapan seperti apa nih yang lu kasih gitu? Lu kayak langsung em, ngebalesnya tuh gimana sih gitu? Kepo sih gue. contohnya ya misalnya, gue orangnya apa ya, kayak ikut aja gitu ngalir kadang. Jadi kalau dia ngasih emot, gue ngasih emot balik. Kalau Oke. obrolan ini ya udah gue tanggepin lah, jalan aja terus Oke. obrolannya gitu. Karena gue emang suka ngobrol kan, suka banget ngobrol sama orang. Mhm. Jadi kalau ada yang ngechat apa ya, gue happy happy aja, lanjut aja ngobrol. Kalau Oke. service, gue yang kayaknya pernah bilang kemarin kan, sekarang kalau gue ngasih itu gue
bukan maksudnya minta balik sih. Kadang kayak pengen equal aja gitu loh, pengen sama dan nggak enakan, Hmm. balik lagi nggak enakan kan. Kalau Hmm. misalnya dilakuin, ya pasti gue lakuin balik sih. Misalnya Hmm. dia, contoh paling gampang deh, misalnya kalau birthday ngasih hadiah, gue kasih hadiah balik, misalnya birthday-nya dia. Hmm. Atau eh kayak masalah jemput atau gitu-gitu ya, gue jemput balik, kayak gitu-gitulah. Langsung gue, Jemput. Oh, jadi kalau dia mungkin maksudnya jemput di sini mungkin ketemuan di mana gitu ya. iya, 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 iya. Bukan ceweknya jemput lu duluan terus lu nanti besoknya jemput dia gitu kan maksudnya. Kayak ketemuan lah ya intinya. Eh, Ngajak ketemuan duluan lah pernah ya. gitu. Pernah. Ceweknya jemput lu? Iya, Ah, oke. iya. Kayak gantian-gantian gitu loh. Ah, oke oke oke. Jadi ya kan emansipasi wanita dan lain-lain menurut gue udah normal sih, ya equal-equal aja. Tuh udah bisa Timbal naik balik motor lah ya juga. intinya. Iya, udah bisa naik motor juga. Hmm. Apalagi sekarang banyak gak sih orang-orang yang ya gue juga bisa sendiri, apa ini bisa sendiri, ya udahlah. Nah, betul. Aduh, ya kan bener kan? Betul. Nah ini nih, Apa tuh? kita mulai nih ke sini. Ah, ini nih. Mulai dak dikduk Pendapat nih. lo, pendapat lo nih Pendapat sama, gue. mm pendapat lo ketika melihat lawan jenis lo perempuan gitu kan, serba independen. Let's say bukan yang terlalu independen gimana-gimana, tapi kayak lo lihat dia bisa ngelakuin segalanya sendiri, gitu loh. Jadi kayak dilihat dari luar tuh kayak, oh dia bisa segala sendiri kok, kayaknya dia nggak perlu bantuan gue gitu. Lo lihatnya gimana Aduh, sih? gue takut diserang nih, Tak. Rata-rata, Gue takut diserang. Gue takut dihujat nih. Pendapat gue enggak ya. masalahnya. Ya. Masalahnya kan kayak cewek-cewek zaman sekarang tuh kayak gitu rata-rata. Iya gak sih? Iya, iya, iya. Ada. Ada yang gitu. Mm-mm. Kebanyakan ya, Kebanyakan, nggak kebanyakan. semua. Hmm. Gimana sih pendapat lu? Oke. Gue sih kalau bener-bener semua dia bisa sendiri, gue kesel sih. Dalam artian bingung juga gitu. Kadang lu kan udah berdua nih ya, terus pasti membutuhkan Mhm. satu sama lain dong. Dan Mhm. ada namanya kayak bahas love language gitu kan. Kayak emang dia tuh Oke. si cowoknya mungkin gua sih salah satunya emang cara ngungkapin rasa cintanya pakai service misalnya atau pakai tolong nolongin dia dalam hal Hmm. apa modelnya Oke. kecil sampai gimana gimana lah pokoknya nolongin kan. Nah kalau nggak di ini kan kayak nggak tersalurkan kan. Mhm. Nah itu sih kalau pendapat gua sendiri nggak terlalu ini ya. Ya tetap gua selalu ke yang poin tadi equal gitu. Jadi kalau gua Oke. nggak semuanya lu harus sendiri lah. Ya pasti ada hal yang kalau udah minta tolong ya minta tolong aja gitu loh. Ya harus equal, pasti gue tolong balik gitu loh. Menurut gua ya, kalau independen. Nah, kalau ngomongin independen ya, ini gue pernah lihat di satu thread di Twitter. Ada yang lagi ngomongin, misalnya kan udah suami istri udah lama nih, terus punya selingkuhan. Mhm. Biasanya lebih muda dan lebih jelek. Biasanya. Siapa dulu nih yang punya selingkuhan? Si cowoknya punya selingkuhan. Oke. Nah, terus gue lihat ada satu reply, satu balasan dari satu akun Twitter. Dia kasih satu video gitu. Dia jelasin kenapa ini tuh sering terjadi. Sering gak sih lu lihat yang selingkuhannya tuh biasanya lebih jelek gitu loh. Dalam ya Iya, maksudnya iya, mostly iya, iya. ya. Mhm. Ya, Bukan lebih jelek mungkin. Ada kenyamanan yang berbeda. iya. Terus gue lihat tuh di Mhm. video itu jelasin kenapa nih orang tuh bisa selingkuh. Kemungkinan besar katanya kalau laki-laki kalau ceweknya lebih atas dari dia, itu tuh jadinya dia yang kegencet gitu loh. I see. Oh, gue pernah baca juga ini bener-bener. Ya, Nah, gue pernah baca ini. jadi kegencet. Jadi dia tuh kayak nggak berarti di dalam hubungan itu ya. Jadi kayak nggak merasa, Mhm. maksudnya
ya dalam umumnya kan cowok biasanya yang gini atau kepalanya atau gimana gitu-gitu kan biasanya. Betul. Nah, ada emang beberapa yang lebih di atas gitu kadang cewek, entah Aha. gajinya, entah apalah, pokoknya banyak lah halnya kan. Apa mungkin dia jarang dimintain tolong mungkin si cowoknya apa gimana. Terus akhirnya si cowoknya mencari cewek yang istilahnya lebih bawah gitu, kayak Lebih istilahnya. menghargai lah ya, lebih Iya, menghargai iya, karena kemampuan dia gitu. bener. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih apa namanya ya? Kayak butuh lah si cewek ini sama si cowoknya. Lebih merasa Oke. dibutuhkan gitu loh. Jadi makanya dia kayak pindah lah atau ya berbalik lah ke orang lain gitu. Itu Oh, sih. berarti dalam hubungan itu yang gue tangkap ya dari pembicaraan kita tuh Ya. em, saling ketergantungan. Hmm, Oke. menurut gue itu penting Oke. sih, Make sense, make ketergantungan. sense. Karena ya itu, sampai kan lu udah milih nih orang ya. Misalnya ini udah serius. Mhm. Kita ngomonginnya kalau udah serius ya. Kan lu udah milih satu orang nih. Otomatis lu kan sama dia selamanya lah kan, sekali Betul. seumur hidup gitu kan. Ya udah, mau nggak mau lu harus ketemu nih orang terus. Ya ketergantungan sama dia ya mau nggak mau karena lu kan pengen hidup sama dia ya. Ya maksudnya mostly ketergantungan bukan maksudnya semuanya lu cuman butuh dia lu nggak bisa apa-apa, tapi kan ya ngerti lah ketergantungan tuh ya satu sama lainnya berjuang gitu loh, sama-sama ngerti. Ketergantungan yang positif lah ya, Iya, yang saling membangun satu sama lain. Oke. betul. Bukannya lu nggak bisa Mhm. apa-apa, lu cuma ngandelin ini orang, ya nggak gitu juga. Oke. Itu sih, gue pernah baca thread itu dan banyak yang reply juga, sangat make sense gitu. Mhm. Si cowoknya kenapa banyak banget selingkuh tuh, kayak istilahnya di bawah kelas. Istilahnya gimana ya? Nggak ini juga. Pokoknya sama istri sahnya, itu tuh kayak lebih bagus istri sahnya gitu, apa gimana. Nah, dikasih penjelasan kayak gitu, orang tuh banyak bilang, oh iya make sense juga gitu. Mhm. Iya sih, soalnya ya yang aku kayak perhatiin ya, let's say kita nonton drama deh. Drama itu pasti kalau tentang perselingkuhan, pasti entah itu karir, entah itu knowledge, entah itu dalam segi, sorry, harta, si Iya. ceweknya lebih unggul, pasti si cowoknya pasti ninggalin, cari pengganti. Hmm. Entah kenapa. Tapi itu eh, sama halnya dengan kalau cewek yang selingkuh. Perhatiin deh. Kayak karena si mungkin ya pasangannya tuh terlalu fokus ke karir, terlalu fokus ke hobinya mungkin, sehingga gak ada ketergantungan dalam tanda kutip yang ditimbal balikan. Gue setuju sih. Iya. eh Sejauh ini masih make sense menurut gue gitu. Di cewek juga gitu kan. Misalnya si cowoknya terlalu inilah fokus tadi yang kayak lu bilang kan, ke kerjaan, dia karir terus jadi Hmm, cuman tiap hari kerja pulang, udah aja nggak ada waktu buat itunya. Ya udah, pasti betul. lama-lama satu bosen nggak sih? Ini tuh Mm-mm. gimana gitu, kayak gini-gini terus, bakal gini terus, ya nggak bakal berhasil Mm-mm. Betul hubungannya betul. kan. Kayak ketergantungan itu menurut gua penting, ada Iya. pentingnya. Tanda kutip Dan ya, ketergantungannya tanda kutip. iya. Ya, Dan satu ketika lo ketika lagi kayak ngerasa tidak diperhatikan, nggak dihargain, tiba-tiba ada satu orang datang lawan jenis ah, dan dia memperhatikan dan memberikan apa yang lo perlukan, ya disitulah kesalahan terjadi. Lo berpaling dari yang tidak harus lo berpaling. iya. Biasanya Apalagi gue zaman belum sekarang. pernah. Iya, iya Gue sih. belajar dari drama, jujur gue. Drama bagus juga. Apalagi zaman sekarang kan Iya kayak betul. ada sosial media kan. Mhm. Biasanya gitu orang sedih, orang lagi galau, share kan Hmm. kadang di sosmed. Kayak dia katalah kata-kata apa, dia atau nge-story apa, atau dia nge-tweet apa. Ini kan lahan banget buat orang-orang yang sebenarnya suka sama nih Betul, orang kan. Bener gak sih? betul. Let's say gini deh, Apa? lu nih ya bikin status galau,
Iya. Terus ini ibaratnya gue Iya. sebenarnya tuh suka gitu sama lo. Terus gue Ah, nge-reply pasti kan kayak, duh kenapa nih Jo, ada masalah apa, cerita dong, yang kayak gitu-gitu tuh iya, mulai-mulainya. iya tuh. Itu template-nya tuh. Kan, iya Iya, kayak iya. buaya-buaya mau jantan mau betina pun sepertinya diawali dengan situ. Iya tuh reply story, reply Hmm, story itu udah paling ampuh sih. betul betul. Nah, oke, Iya. kita beralih ke satu topik yang um, Apa tuh? sebenarnya bukan personal gue sih. Apa-apa? Pokoknya ada pertanyaan. Ada pertanyaan nih. Let's say gue lah. Oke. Gue suka sama seseorang. Iya. Eh, laki-laki inisialnya sebut aja A gitu. Gue suka nih sama si A. Tapi karena mungkin em, dari sifat kita memang jauh berbeda, dia sangat ekstrovert dan gue sangat introvert. Kali mungkin bisa dilihat susah banget kan untuk apalagi dari sisi si introvert keduluan yang suka. Iya. Nah, ada satu sisi, ini ceritanya dulu ya. Ada Iya. satu sisi ini ngasih sesuatu perhatian ke si extrovert ini. Kayak let's say dia perlu bantuan apa, si introvert ini tuh bantuin. Oke. Terus Gua, terus. gue, gue aja deh introvert ya, gue bantuin Oke. gitu kan. Terus si extrovert ini, si A ini minta bantuan ke gue. Bisa nggak lo bikin ini? Bisa nggak lo kayak gini, kayak gini, kayak gini? Bantuin bawain ini dong, kayak gitu-gitu. Nah, gue bantuin nih semua. Menurut menurut Extrovert. gue, Oh, menurut lo? menurut gue itu tuh gue udah melakukan semua yang dia suruh itu sudah menunjukkan kalau gue mempunyai perasaan sama si A. Ah, oke, oke, oke. Kayak gue tahu. Oke. Oke. Nah, kemudian si A ini karena memang dia basicnya extrovert, dia kan Iya. bisa gaul ke banyak orang nih. Betul. Nah, di satu sisi dia pingin kayak kadang orang pingin ngetes orang gitu kan, kayak ini ada perasaan gak nih ya sama gue gitu kan. Ya. Nah, satu sisi dia ngetes itu dan ternyata dia mau melakukan apa yang si A ini mintain tolong kan. Nah, terus si A ini kayak ngasih kayak say thank you tapi dengan satu tindakan lah ya yang menurut gua si Iya. introvert ini tuh sangat ngena gitu kan ke hatinya dan jadinya baper. Oke. Oke. Nah, dari sisi si introvert ini, dari si gua, pasti gua kayak, wih, kayaknya dia ada sesuatu nih sama gua gitu kan. Jadi jatuhnya senang gitu. Nah, sedangkan dari sisi si extrovertnya ini, dia cuma ngetes. Hmm. Paham gak sih? Bukan ngetes ya, kasar banget sih bahasanya ngetes. Lebih kayak pingin berteman dekat sama si introvert ini, sama gua gitu kan. Hmm. Menurut lu, salah gak sih kalau si introvert ini tuh berharap lebih sama si extrovert? Enggak salah menurut gue. Sangat-sangat Why? tidak salah dong. Si introvert berharap lebih itu tidak salah karena karena prinsip gue lagi, lu udah ngelakuin sesuatu, terus dia udah Mhm. lakuin balik, misalnya tadi kan dia apa kata lu ada ngetes gitu kan, si Mhm. ekstrovertnya kan kayak ngetes gitu, tapi di introvertnya merasa kena. Ya menurut gue wajar sih, itu manusiawi banget nggak sih? Kita semua pasti pengen semuanya kayak rata gitu loh, sebenarnya nggak sih dalam Mhm. diri kita. Jadi kita merasa kita udah gini, ternyata dia lakuin ini balik ya. Eh, ya Oke. kayak cinta lah, lu pengen berbalas kan, nggak pengen bertepuk sebelah Betul. tangan doang kan.
Jadi Mhm. menurut gue nggak salah ya lu berharap lebih, tapi lihat dulu ekstrovertnya ini lu udah tahu bener-bener tahu sifatnya kah, atau cuman tahu dia punya teman banyak, atau lu udah sampai kayak merasuk ke dalam jiwanya gitu, gimana cara dia treat orang, gimana cara dia punya teman Oke. cewek. Nah, itu udah sampai situ belum? Si case-nya si introvert ini dia tuh udah tahu belum? Si cowok ini tuh kalau ke cewek, dia punya temen cewek nggak? Terus kalau dia ke temen ceweknya gimana? Gitu. Nah, Nah, sampai situ dulu. si ekstrovert ini punya banyak teman cewek. Oke. Oke. Nah, si pokoknya lingkungannya si A, si ekstrovert ini tuh memiliki hobi yang sama sama Oke. dia. Oke. Oke. Sedangkan hobi yang si ekstrovert dan teman-temannya ini gemari tidak digemari gue, Oke. si introvert ini. Iya. Nah, otomatis paling ya dia agak sulit untuk berkomunikasi sama si introvert ini karena memiliki perbedaan hobi. Oke. Nah, em, satu karena si introvert ini banyak nolong atau banyak bantu si extrovert si A ini, akhirnya kayak ya biasalah kayak say thank you atau gimana, terus kayak akhirnya sering minta tolong, sering chat segala macam, dan akhirnya baper lah si introvert ini pasti dong. Iya, iya. Oke, oke. Orang seorang introvert gitu tiba-tiba dideketin dengan model extrovert yang Ngerti, ngerti. Iya, iya. ya kan, Iya, iya, iya. terus kan kayak wah si introvertnya udah seneng nih kan segala macam, kayak wah kayaknya cinta apa perasaan gue berbalas gitu kan, oh kayaknya dia punya perasaan nih sama gue. Nah satu ketika si introvert ini tuh gue ini kayak nyadar gitu ternyata dia nggak kayak gitu tuh Ke cuma lu meminta doang. bantuan gue doang Ah. dan nggak ada perasaan lebih gitu loh, Ah. tapi nggak tahu pastinya gitu loh, jadi kayak kayaknya enggak deh, dia kayaknya cuma minta tolong doang sama gue karena gue bisa dimintain tolong, jadi dia minta tolongnya ke gue aja gitu. Nah ada satu sisi kecewa lah gue nih Iya. karena dengan perasaan gue yang sebenarnya gue nggak tahu bener atau enggaknya, karena gue nggak bisa dong, ya belum berani dong nanya langsung ke si extrovert ini, ke si A ini gitu kan. Nah akhirnya si introvert ini tuh kayak menjauh dari si A. Oke. Oke, Oke, oke. udah complicated belum? Iya, 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 iya. Oke, nah udah menjauh, cukup menjauh. Ketika si gua ini menjauh, si A ini malah ngedeketin balik. Jadi ketika lu introvert ini sudah mulai untuk ya udah gitu, Iya, si ekstrovert ini kayak oh ya udah balik. anggap teman aja gitu kan, kayak ya Iya. udahlah teman-teman gitu kan. Tiba-tiba ketika si gua ini menjauh, si A ini datang lagi nih. Ah, iya, iya. Nah, menurut lo apa yang harus si introvert itu lakukan? Emang itu ya sering kejadian ya, ketika orang udah mau move on, gagalnya biasanya cuman apa? Biasanya kalau di sosmed tuh kayak hai, cuma dengan hai bisa gagal move on-nya. Kayak tiba-tiba dia kasih stiker kayak apa love gitu story-nya. Kayak gagal Cuma udah semua, nge-reaction cuman segala macem reaction gitu doang. ya. Gagal udah semua perjuangan dia buat move on gitu. Nah, Iya, iya. menurut pakar cinta Anjir. gimana nih? Ah, ya. Kalau menurut gue ya, si introvert ini kalau beneran suka, baik lagi sih ke tipenya. Kalau dia emang beneran suka, kayak gue nih. Gue Mhm. kan yang cerita kemarin, pengalaman kemarin kan, karena gue beneran suka, sampai akhirnya mau gimana pun, akhirnya gue balik lagi ke dia kan.
Sampai Oke. akhirnya gue tahu istilahnya ada penutupnya gitu. Ceritanya tuh ada penutupnya. Oh ini tuh endingnya apa? Nggak semua ngambang. Oh ternyata dia gini. Oh ternyata cuman gini. Oh mungkin. Cuman semua dengan mungkin. Mungkin dia gini. Oh mungkin dia cuman gini. Oh dia begini, 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 begini. Semuanya kan cuman di otak lu doang kan. Mhm. Nggak ada yang beneran keluar dari dia kan. Dari Mhm. si orang ini kan. Nah udah. Balik lagi sih. Pertanyaannya adalah si introvert ini tuh beneran suka apa enggak? Maksudnya emang berjuang apa enggak? Mau apa enggak? Atau dia emang orang yang bisa ya udahlah, tipe orangnya dulu. Oke. Dan oke lah case-nya misalnya lu nih. Emang lu berarti kan cewek nih. Mhm. Si cewek yang coba buat move on dari si cowoknya. Menurut gue ini yang harus mulai dirubah sih. Kayak gue udah pernah ngomong juga ini. Kayak di Indonesia tuh terlalu skeptis orang tuh harus cowok duluan gitu. Oke. Ini udah emansipasi istilahnya kan, kalau semua kayak ini udah emansipasi wanita, semua maunya sama kan, wanita sama cowok maunya sama. Ya udah ini salah satu yang Mhm. bisa dimulai juga cara jadi sama, nggak harus nunggu cowok duluan yang ngomong, nggak harus cowok duluan yang ngasih Ah, apa gitu kan. Udah saatnya sih, kalau lu emang suka ya kejar, usaha sama ngomong. Kalau tapi emang kalau misalkan nih ya, kalau misalkan si introvert ini, kalau gua gitu kayak, oke deh, dia deketin gua balik ya, gue deketin lagi gitu kan kayak, ya udah gue berjuang nih. Tiba-tiba em, si A ini kayak kayak bubble gitu lah, muncul tiba-tiba hilang. hilang lagi dia, ah udah cabut, udah gampang Cabut. cabut karena ngapain. Oke Hmm, lah, oke. lu dikasih kesempatan tuh, ada yang namanya lagu kan kesempatan kedua kan ya. Ini kan udah kesempatan kedua ya, bener gak sih? Oke, Ini tuh dia balik betul. lagi, terus lu mau coba lagi tuh udah kesempatan kedua ya. Nah, udah gak sih? Jangan goblok gitu istilahnya. Siap Jo, siap. Menurut gua sih, ya udah jangan goblok gitu ya. Udah, lu ini maksudnya dia udah deketin lagi, tapi dia ngilang lagi, kenapa gitu? Udah aneh Hmm, berarti orangnya. oke oke oke. Berarti memang dalam tanda kutip ya hati-hati aja gitu kan kayak berarti lu dideketin kayak buat dimintain tolong doang. Betul, udah itu. Betul banget. Udah saatnya lu sadar. Kesempatan kedua oke lah. Everyone deserve a second chance oke lah. Tapi kalau udah ketiga, keempat, kemudian ya belajar lah. Kan Ya kita sepandai-pandainya yang tupai ngasih melompat. kesempatan yang dodol ya. Iya. Kecuali udah. Oke. Kalau emang nggak mau jadi bego, ya diperjelas. Yang tadi gue bilang. Langsung aja perjelas. Gue gini gini gini, gue merasa gini 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 gitu kan. Dengan lu deketin, gue tuh sebenarnya suka bla 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 bla. Terus gimana? Hmm. Daripada Oke lu oke. bingung atau si introvert ini bingung kan, ini tuh deketin lagi tapi kok ngilang lagi, ngerti gua, deketin lagi kok ngilang Mhm. lagi gitu kan. Ya udah lu mau capek gitu-gitu terus kan. Gak mau Jo gue mah. Nah, iya. Si introvert itu kan lu Si lagi jadi dia introvert. kan. Iya, gue jadi dia. Iya, Iya, iya. Gue lupa peran gue. Oke. iya, peran peran lu dong, ayo ayo ayo, mendalami mendalami. Bangke nih. Udah Oke, menjiwai, oke, oke, oke. menjiwai dulu ya. Oke, Oke, nah siap, siap. Siap, Bapak. iya. Bapak konsultan. Saya kan staf khusus. Ya jangan jangan bodoh sih, langsung aja bilang gue suka sama lo ini, cuman harus siap. Biasanya kalau udah begitu sih hubungannya bener-bener bakal beda. Nah siap gak? Oke. Kadang kebanyakan orang nggak berani kayak gitu karena dia takut bener-bener hilang. Biasanya kan bener-bener jadi hilang kan. Iya, kayak udah nggak kontak lagi atau gimana.
Kalau ketemu jadi kayak Canggung. canggung atau gimana. Iya. Paham, paham, paham. Iya, Oke. itu banget. Oke. Itu case yang pertama, Pak. Oke, Nah, oke. ini ada case kedua nih, Ada Pak. case kedua. Menjiwai Iya. lagi ya. Iya, saya mau menjiwai lagi gitu kan. Ada yang nanya nih ke saya. Iya. Gimana sih kalau kita mau PDKT-in lawan jenis, tapi kitanya sebenarnya LDR. Gimana? Kita mau PDKT-in orang yang jauh dari kita. Kayak beda kota gitu. Nah, itu tuh gimana cara PDKT-innya? Sudah canggih ya zaman. Udah pertanyaannya itu kan. Mhm, Ya, kan zaman udah canggih ya. Yang tadi kita bilang, betul. ada namanya sosial media, ada yang namanya WhatsApp, ada kalau orangnya jadul, bener-bener jadul, misalnya dia ini udah umur 40-an gitu ya, cewek cowoknya, ada Facebook lah. Mungkin mereka punya Facebook kan. Nah, oke. Ini gue perjelas dulu ya ceritanya. Jadi, Iya, ada cewek, gue di kota A. Oke. Nah, ada cowok nih. Namanya kita sebut siapa ya? Dedi. Si Z. Oh, Z, jauh ya. Ya. Sebut saja dia Zebra. Zebra, ada si Zebra. Oke. Sebut saja dia Orang. Zebra. Oke, ini gue ya. Marta di kota A dan Zebra ada di kota B. G. G, oke. Gajah. Di kota G. Oke. Ntar dulu. Marta ada di kota A, Zebra ada di kota Gajah. Ya, Kenapa jadi oke. selalu cerita sih? Oke. Jadi Marta ada seorang Marta dia di kota A dan ada Zebra di kota Gajah. Ya, terus Oke, di kota G. Nah, si Marta ini ini suka nih sama si Tuan Zebra. Oke. ya. Nah, jauh tuh si Tuan Zebra ini kan keberadaannya. Dia kebetulan kenal karena teman. Jadi sebenarnya mereka temenan. Terpisah karena satu dan lain hal. Let's say studi. Oke. Kita nggak sebut ini di luar kota, di luar negeri. Ya pokoknya kita sebut aja di kota A sama kota G ya. Nah, si Marta ini suka nih sama Tuan Zebra nih. Cuma dia bingung. Gimana sih caranya biar mau deketin si Tuan Zebra ini? Nah, pingin ya kayak lu nih, kayak ngasih reaction pas dia update story, komen-komen gitu kan, kalau dia update story atau bikin feed di IG atau di mana. Nah, tapi sayangnya si Tuan Zebra ini nggak pernah bikin story. Oke. Itu gimana, Jo? Oke. Jadi dia kalau tadi itu dia suka sama ekstrovert, Marta suka sama ekstrovert. Ini mungkin dia suka sama introvert ya. Mungkin yang ini kan, karena jarang bikin story. Iya, oke. Kita balik nih keadaannya kan, si Marta ini. Oke. Gua ketika ini terjadi, yang biasa gue lakukan adalah cari tahu dulu dia sukanya apa, hobinya. Yang dia suka deh, bukan apapun lah, pokoknya yang dia suka. Karena case-nya kan dia udah kenal kan tadinya, cuman terpisah kan. Cari tahu dulu yang dia suka, terus lu coba pelajarin dan lu tanyain. Oh, jadi kayak Tiba-tiba. alibi gitu ya. Betul. Misalnya dia suka paling gampang deh masalah film atau lagu lah. Lagu susah sih. Film deh misalnya. Film, misalnya dia suka nonton, tuh tahu dia suka nonton seri-series luar gitu di Netflix gitu kan. Ya udah, kayak lu lagi gabut aja gitu, kayak DM aja langsung, bilang aja kayak halo siapa gitu kan, bla bla bla. Gue lagi mau nonton nih di Netflix. Lu kan sering nonton Netflix. Nah, kira-kira ada series apa yang rame? Itu memulai dari situ. Wow, menarik ya. Iya. Makanya di Bumble, di dating apps tuh kan ada namanya about kan. Nah, itu tuh sangat-sangat bisa dipakai untuk memulai percakapan.
I see. Dia Oke. misalnya suka kucing, dia suka peliharaan apa, ya lu tanyalah, lu pelajarin, ya usaha dikit lah dari awal. Kayak lu pelajarin aja gitu. Misalnya, anjing ini apa ya lucu misalnya. Ini tuh gimana sih ngurusnya? Kayaknya gue mau coba, ya basa-basi aja gitu. Kayak gue mau coba adopsi gitu, gue mau coba pelihara. Tahu nggak ya peliharanya di Hmm. mana? Gitu. Misalnya kalau nggak dia punya punya binatang tuh belinya di mana, adopsinya di mana. Oke, 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 oke. Paling gampang menurut gue dari situ kalau memulai di sini kan konteksnya dia mau coba deketin kan. Nah, paling gampang Hmm. dari situ sih. Menurut gue nggak bakal aneh sih. Ah, oke. Apalagi dari Tapi hobi. nggak, let's say gini deh. Lu deh, lu deh. Lu suka anime kan? Lu Iya, suka gue nonton suka anime. anime. Betul. Terus gue tuh, ya gue aja deh ya. Gue tuh suka sama lu gitu kan. Tiba-tiba gue nanya-nanya. Aduh, apa sih yang volley-volley itu? Anime apa? Haikyuu, Yang lu Haikyuu. nonton? Ah, Haikyuu. Gue tiba-tiba nanya, Jo, Haikyuu itu apaan sih? Gitu. Anime Haikyuu itu ceritanya tentang apa ya? Itu pertanyaan konyol gak sih menurut lu? Nah, jangan ke situ. Makanya dari yang gue bilang dulu, oke kalau dia anggapnya gue kan, gue suka anime. Itu bakal kelihatan Mhm. banget, tak? Kelihatan banget nih, aneh nih orang, kayak ada sesuatu gitu kan. Makanya mulai dari yang general. Hmm. Tadi kan gue mau Wah. nonton. Itu kan general menurut gue. Gue mau nonton. Terus kalau nggak dia anggap suka anime. Yaudah lu bilang, gue kayaknya mau coba nonton anime. Gue mulai dari mana ya? Yang bisa Ah, yang bisa ditonton sama orang yang nggak pernah nonton anime. Menurut gue kalau yang dia orang suka anime pasti bisa lah rekomendasi menurut lu coba nonton ini, lu coba nonton ini. Itu oke, kalau oke, lu oke. mau mulai dengan ini ya. Kalau lu lebih agresif orangnya, gini aja. Kalau misalnya biasanya cowok sih, kalau cowok aja gini aja kayak gue suka film tadi kan pertanyaannya gue mau nonton nih misalnya gue mau Mhm. nonton anime lu kan tahu anime kira-kira mulai nonton dari mana ya terus dia jawab misalnya Haikyuu gitu kan ya udah deh temenin nonton pakai Zoom gitu pakai apa gitu Oke. itu kalau orangnya emang pede ya agresif lah ya orangnya oke inilah nih Oke. langsung aja Oke. Berarti ya si extrovertnya ini yang harus sebenarnya ngorek si introvert ya. semua pasti gitu nggak sih kayak bermulai dari yang ngejar dan akhirnya gimana Betul, lu betul. bikin dia ngejar balik lu gitu atau suka balik sama lu kan karena jarang banget kayak mereka Oke. apa ya yang lu lihat kita lihat di sinetron di film yang mereka ketemu tek tek dua-duanya langsung jarang Yang banget ada gak sih barang jatuh ya set Ces, set. dua-duanya ke iya jarang banget Iya, iya, tahu, yang tahu, tahu. dua-duanya tuh sekali ketemu kisah cinta ada ya pasti tapi jarang banget yang Iya. langsung dua-duanya dua-duanya langsung suka dua-duanya enggak sih menurut Mhm. gua Betul, betul, pasti betul. mulai dari salah satu ngejar satu dan akhirnya yang satu suka balik pasti begitu Ah, iya kebanyakan sih. Mhm. gitu Oke. Tadi udah nih ya pertanyaan dari iya dua pasien dua 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 pasien satu makhluk dan pasien ini. dua iya Iya, pasien satu, pasien dua. Nah, sekarang gue mau nanya nih, gue mau jadi pasiennya sekarang. Ini beneran oke gue. Ini oke sekarang yang beneran gue. iya Pasien tiga, Marta Teresia Romusta, oke ingin Marta Teres bertanya kepada konsultan khusus, Bapak Jonathan Clarando. iya Nih, gue pengen nanya dulu nih, basicnya nih. Lu udah kenal gue, oke lah ya. Kita kenal berapa lama sih? Cukup lama lah ya. iya Anggap saja sudah lama. 5 6 tahun 7 ya sekitar segitulah Mhm. Kalau secara tes yang MBTI, gue tuh ekstrovert. Gue oke ekstrovert. oke Tetapi ada kayak satu, ini tau gak sih? Ada satu kondisi gue jadi introvert. Lo ngerti paham ngerti gak sih? paham paham Iya kan? Nah, eh ini beneran terjadi sama gue. Ketika gue tertarik sama seseorang, hmm. gue nggak bisa nunjukin nih. Gue
gue tiba-tiba bisa kayak langsung kaku gitu loh. Jadi kayak mungkin dia nangkepnya gue jadi kayak nggak peduli sama dia. Jadi kayak gue bisa cuek bebek, gue cuek mentamun. Gue bisa sampai kayak gitu. Gue juga gak ngerti kenapa. Nah, menurut lo apa yang salah sama dia yang ada di diri gue? Jadi lu suka sama ini orang, tapi lu malah jadi cuek. Iya, tapi gue kayak merhatiin diem-diem, kayak gitu. Kayak gue nge-stalk diem-diem, yang kayak gitu. Kayak itu nggak ngaruh, menurut gue ya, itu nggak ngaruh sama introvert extrovert sih. Emang sifat aja. Apa ngefek dari gue yang nggak pernah pacaran mungkin? Baik lagi ya, ini menurut gue karena stigma cewek yang jarang untuk memulai duluan ya di Indonesia apalagi. Jadi iya, menurut gue gitu sih. Oh iya. Karena kalau lu cowok, udah gue marahin sih. Kayak lu suka sama terus lu cuekin dia, lu kira lu ini apa kayak siapa gitu, idol Korea gitu yang ganteng banget gitu atau gimana. Terus cewek ini udah pasti ngejar-ngejar lu gitu kan. Wah. Cowok tuh harusnya ngejar. Itu pernyataan yang simple tapi dar. Iya. Iya gak sih? Tapi masuk akal. Masuk akal sih. Tapi mungkin ada ketakutan mungkin ya. Nah, ketakutannya apa? Balik lagi. Takut hilang. Kayak di cerita apa cinta monyet lu loh. Apa? Lu pertama kan takut ditolak tuh. Oh iya. Lu takut banget sama yang namanya penolakan. Akhirnya lu keluar dari ketakutan lu sendiri dengan lu lakuin ketakutan lu sendiri tuh kan. Nah, gue belum berani sampai titik itu. Gue makanya pas dengar lu kayak gitu kayak, wah keren nih sih, bisa sampai titik itu sih. Nah, keluarnya itu kalau lu dengerin ya, gue tuh kan takut ditolak. Terus akhirnya gue memulai hubungan sama satu orang. Dan diterima kan. Yang akhirnya ketakutan gue tuh udah hilang sebenarnya dari saat itu. Karena gue bisa loh ternyata ada hubungan sama orang lebih dari temen. Gue oke juga istilahnya ya. Gue waktu itu merasa kayak gue oke juga deh jadi pacar orang gitu. Kayak gue nggak seburuk itulah sampai gue jomblo gitu berapa lama. Itu tuh hilang semua akhirnya. Sampai akhirnya gue selesai sama itu, ya udah. Karena gue masih belum ada yang gue bilang belum ada penutupan dari yang cerita yang itu, yang cewek itu. Ya udah akhirnya gue kejar lagi sekali lagi. Ya udah gue pastiin endingnya apa. Sebenarnya agak jahat sih ya, tapi gue waktu itu suka juga sama tuh orang. Agak jahat sih kalau kita tarik kayak cuman istilahnya gue cuman kayak kayak belok dikit terus nanti lurus lagi gitu kan. Istilahnya. Tapi sebenarnya yang gue tangkap dari cerita lo ya, lo itu sebenarnya kalau dibilang jahat menurut gue enggak, karena lo lagi ngumpulin keberanian lo nggak sih? Let's say lo suka sama si A gitu kan, tapi lu agak takut nih ngungkapin ke si A, tapi tiba-tiba ada si B yang deket. Ketika lu deket sama dia, lu ngerasa nyaman dan tiba-tiba lu punya perasaan. Menurut gue di situ sih kayak balik lagi kayak yang selingkuh tadi, tapi kan ini kan posisinya lu belum punya hubungan sama siapapun, baru suka doang. Menurut gue nggak jahat sih, Ju. Oke, thank you loh. Ya. Menurut gue enggak sih, soalnya gini loh, kayak lu pun takut buat pertama ngungkapin ke si A gitu, karena lu takut ada penolakan segala macam. Ketika lu ada satu orang yang lu ngerasa, ih kok dia bisa nerima gue dan lu nyaman di dekatnya dan akhirnya lu tembak, tapi lu nggak bisa ngelupain si A gitu kan? Ya berarti ya si B ini sebenarnya kayak dikirim Tuhan buat ngelatih lu gitu. Iya gak sih? Gue malah nangkepnya situ sih. Kalau lo tadi bilang agak jahat, menurut gue enggak. Oke. Menurut gue ya, ini pendapat gue pribadi. Iya. Thank you loh, point of view-nya. Iya. Iya dong. Kita kan udah
Nanti ya, nanti CS gue lah. transfer ya. Nanti gue transfer ya. Sip, Ntar gue sip, transfer. sip. Iya, iya. Gampang apa? Sip. GoPay, GoPay ya, GoPay. GoPay. Gue ada dana nomor lu. Aman, aman. 200 perak kan? Iya, 200 perak. Tenang, tenang. Bisa. Di GoPay 1 perak juga bisa. Iya, bisa dong. Itu sih. Jadi keluar dulu dari Hmm. ketakutan lu. Sama, ya gue juga ada rasa takut ya. Nggak tahu ya, lu takutnya tuh apa? Gue kan ada takut juga gue nggak temu. Nggak kan sampai gue akhirnya memilih untuk SMA di situ lagi kan. Karena gue takut dia nggak ketemu lagi kan. Tapi akhirnya gue pengen satu hari kayak gue bangun gitu. Ada waktu aja, satu hari gue bangun. Kayak ini tuh, kayak lewat di Instagram, beda. Lewat di Twitter, beda. Kayak nggak bakal ada akhirnya nih kalau gue gini-gini terus. Betul. Iya sih, bener. Ya kan? Berasa nggak sih? Setuju, Kayak, setuju, setuju. tapi gue masa mau gini terus sih? Gak ada endingnya. Semua hayalan yang gue kalau pacaran sama dia, wah luar biasa deh. Kayak hidup gue komplit gitu, atau hidup gue happy gitu. Nah, Tapi itu kan cuma di kayak otak lu gue ya. kayak, ya kayak lu udah prepare kalau lu pacaran sama dia, lu bakal ngelakuin apa aja, terus lu bakal ngajak dia kemana aja gitu ya. Iya, iya, iya. Kayak gue even ya gue pelajarin kayak, khususnya yang sejauh ini kan, gue tahu kan mantannya apa, masih sifat-sifatnya. Ya gue mencoba untuk tidak seperti itu dan lain-lain kayak gitu-gitu loh. Tapi ya udah endingnya kan cuma di otak doang kan. Dan gue pengen, ini tuh semua rencana mau sampai kapan sih? Gue liat Twitter Oke. muncul dia, gue kayak mikir itu lagi. Tapi gitu-gitu aja terus, mau sampai kapan? Sampai akhirnya ya udah, gue mutusin ya udah sekali lagi. Ya udah ditolak, ya udah. Tapi leganya luar biasa sih. Ah, tapi Bener-bener, bener sih, menurut lo kayak eh, selagi masih ada waktu buat lu bareng sama dia, lu ungkapin segala macem. Ketika sekarang lu nggak sering ketemu dia lagi, jadi lu kayak udah, oh ya udah, lupain aja. itu dia. Kehilangan, bukan jadi kehilangan, tapi lebih ya, oke ya udah. Nggak bakal jadi rasanya jadi kehilangan sih. Ternyata, semua yang gue takutin ya. Mhm. Ya ini berlaku di gue sih. Beda lagi sih kalau ada orang lain mungkin ya. Semua, gue juga takut, ngerasa kok takut nih kalau gue tembak, gue ditolak nggak jadi, udahan juga dong hubungannya. Gue kayak canggung tadi, gue chat juga aneh gitu kan, nanti bakal gimana. Mungkin gak jadi musuh, cuman ya aneh aja tadi kan. Dia kayak, ya pasti ada kayak jadi ada pembatasnya lah ya. Iya, tapi ternyata setelah gue ungkapin dan akhirnya walaupun tidak jadi, nggak sekehilangan itu loh. Karena Ah, sebelum ada dia, yang gue pikirin ya, sebelum ada dia, dan gue nggak jadi sama dia, gue tetap hidup-hidup aja. Tetap ada hal wah, yang bisa di-happyin kan. betul. Malah yang bikin itu, pemikiran lu, yang cuma pikiran lu tuh hilang. Malah kayak ngurangin beban. Ini eh fakta. Apa? Gue pernah gue pernah suka sama orang. Terus Iya. kayak em chatan sering tapi nggak intens. Ya Hmm. udah akhirnya em, pisah gara-gara sama-sama lulus harus kerja juga, sibuk dengan dunia kerja masing-masing, dan gue juga udah kayak jarang banget kontak, kayak susah banget sekarang kontaknya. Dan gue nggak tahu dia kerja di mana sekarang karena Oke. terakhir kalau nggak salah pindah kerja, kalau nggak salah. Nah, yang gue rasain pertama, karena gue suka sama orang ini tanpa si orang ini tahu, kehilangan. Iya. Hmm. Walau nggak sering chatnya kan, nggak intens, tapi kehilangan karena udah nggak di satu kota lagi dong. Nah, eh satu ketika waktu kita di Bali, Oh, oke. gue kayak apa ya, kepo sih, kayak gimana ya, kok gue jadi ngerasa ada sesuatu gitu kan, kayak
kepo pengen tahu keberadaan dia tuh gimana sekarang gitu kan. Biasalah kan, orang kita teman-temanan aja kadang gitu kan, gimana sekarang gitu kan. Nah gue chat lah si ini, balasnya lama. Kayaknya lu tahu deh gue ngechat, Iya. ya kan, lu tahu kan. Terus balasnya lama banget. Jadi gue kayak nungguin teks dari dia tuh kayak, aduh kenapa sih lama banget gitu kan. Kayak, ayo dong balas dong gitu kan. Akhirnya pas dia balas gue kayak, gitu kan. Tapi karena gue nggak berani ngungkapin, gue nggak berani nunjukin, dan akhirnya gue harus berdamai dengan diri gue sendiri. Gue harus stop suka sama tuh orang. Beneran bisa. Itu pertanyaannya. Emang bisa? Sejauh ini masih sih. Masih Sejauh ini apa? kayak Masih suka? masih bertahan gitu, kayak ya udah gitu kan. Bisa lah, kenapa nggak bisa? Iya, balik lagi sih, tiap orang beda-beda ya. Ada yang penutupan, ada yang enggak. Tapi lu sekarang oke, lu coba untuk itu. Tapi lu masih suka stalk kah? Atau lu follow IG-nya kan? Atau follow Twitter-nya? Atau follow apalah? Terus suka muncul di timeline lu. Terus lu gimana perasaan kalau ngeliat di? Jujur ya, gue blok. Enggak, jadi gini loh. Gue blok buat beberapa saat. Biar gue nggak tahu aktivitas yang dia lakukan. Jadi yaudah gue blok sementara. Oke, itu membantu lu untuk move on sih, bener sih. Jadi memang kayak awal-awal ngeblok tuh kayak, aduh gak enak ya gimana tiba-tiba kalau dia ngechat atau gimana segala macam, overthinking duluan. Dan tapi gue kayak nggak, kalau gue nggak berani ngomong, ya udah, ya bukan tanggung jawab dia juga gitu kan, buat tentang perasaan gue gitu kan. Ya udah, gue yang harus kontrol diri gue sendiri. Akhirnya gue ngeblok 3 bulan gue blok. Wow. Akhirnya untuk sejauh ini kalau ada story ya, dia nggak gitu aktif juga sih di IG. Jadi kayak story sekali 2 kali lah, kayak sebulan sekali lah gitu kan. Ya gue kayak lihat, oh sekarang aktivitasnya ini, oh ya udah sebatas itu gitu. Tapi kadang kepo juga sih. Gue mah emang orangnya kepoan sih ya, kayak kalau lu juga kayak, coba kok IG lu foto lu yang masih kecil gak ada, ternyata lu archive kan. Iya. Kayak gitu. Gue sering nyapain orang-orang di sekitar gue sih. Oke. Jadi lu apa ya, kita balik lagi gitu ya, ngelihat si orang ini itu udah, ya udah cuman ya gue tahu aja, oh dia begini sekarang, nggak ada perasaan kayak coba aja kalau gue pacaran sama dia, atau kalau dia jadi seseorang yang spesial di hidup gue, itu ada nggak? Masih ada nggak? Gue memang ya sih, pas gue suka sama tuh orang, gue kayak mikir gitu, soalnya sifat kita bertolak belakang yuk. Kayak gue apa ya, dia senang tampil di depan umum, dan gue nggak, ya lu tau gue lah, gue nggak bisa tampil di depan umum sebenarnya kan. Gue berani banyak ngomong gini, gue berani tampil di depan umum, jujur ya, awalnya karena tergantung lingkungan gue, tergantung gue ada dengan siapa. Ya, jadi gue ekstrovert dengan lingkungan tertentu, dan gue introvert dengan lingkungan tertentu juga. Iya. Itu ada tuh namanya ambivert. Iya, itu dia. Iya. Itu gue. Iya. Sama kayak kodok gitu. Amfibi dan ambivert. Nah,
Wah, jir bunglon nih. Gak sih. Tapi karena gue kenapa ya? Sebenarnya gue bisa kontrol extrovert dan introvert gue, jujur. Kok bisa sih? Jadi kalau misalkan gue ada di satu event gitu kan, yang awalnya gue canggung atau segala macem, tiba-tiba kenal sekelompok orang modelan kayak lu gitu kan, gue bisa langsung extrovert. Tapi kalau gue berkumpul dengan orang yang sefrekuensi sama gue di awal tadi, yang canggung segala macem, gue bakal introvert. Iya. Gue juga ada sih. Momen-momen gitu pasti ada, semua orang ada lah. Karena kita nggak ada yang 100% salah satu sih. Gue pernah baca juga, Betul. pernah nonton juga. Pasti Se-extrovert-extrovertnya ada. lu, ya se-introvert-introvertnya lu, pasti ada sebaliknya. Berapa persen lah itu Betul. persenannya. Jadi pasti satu kali itu muncul, ya wajar-wajar aja. Nggak apa-apa sih. Nah, itu dia. Gitu. Tapi gue kalau ketemu ya itu Nah, ini gue. lebih ini lagi coba. Kalau itu tadi kan just social media. Kalau ketemu, udah pernah ketemu lagi? Pernah dong. Oke, kalau ketemu gimana? Apakah lu tetap lebih menjaga jarak atau gimana? Karena waktu itu ketemunya memang gue lagi sibuk mengerjakan sesuatu hal juga sih. Jadi gue lagi konsen sama yang gue kerjain kan. Gitu. Jadi kayak cuma hai udah. Tapi sebenarnya dalam hati gue seneng gitu aja. Apa dalam hati lu kenapa? Seneng. Um, gue happy. Gue happy. Gue kayak pas liat, wih gitu kan. Wih ketemu nih gitu kan. Ya tapi maksudnya perasaan happy itu juga terjadi ketika lo udah lama gak ketemu sama temen dekat lo gitu kan. Oke. Tapi pasti ada yang berbeda pasti sih. Gua ngaku lah itu pasti ada yang berbeda lah gitu kan. Cuma ya karena sibuk dengan masing-masing jadi kayak coba hai udah gitu dong Um, gitu. ya, baik lagi. Nih. Kenapa? Nih yang gua gimana ya? Orang tuh ya Jo kenalin gue. Nah, Gue tuh tipe orang yang cuek. oke. Nah, gue pingin nanya nih sama lo. Sebenarnya nih ya, menurut pandangan lo, gue tuh orangnya kayak gimana sih? Gue kepo. Ini kan yang gue rasain ya. Enggak sih, karena kita udah berapa kali, mungkin karena kita sering banget tinggal bareng ya, Pak. Ada berapa kali kita tinggal bareng kan ya. Maksudnya deket lah tinggal bareng. Jadi enggak sih, justru Tinggal bareng mes kantor ya. iya, pasti itu. Terus kan kita pernah ngekos Nanti satu kosan. orang Iya. mikirnya apa Enggak. lagi. Enggak. Jadi ya kan ya satu kantor kan. Terus kita pernah satu kosan juga. Lu justru menurut gue salah satu yang paling care sih. Salah satu temen gue yang paling care. Jadi kalau kita balik lagi refer ke kita flashback ke yang episode pertama resolusi dan sendok bebek. Kalau kalian tahu itu kan menceritakan sendok bebek itu ketika kita ngekos bareng. Nah, Marta itu ada pernah beli sendok, mangkok dan lain-lain di saat gue nggak punya. Jadi terus dia dia beli dan kasih ke gue. Itu menurut gue wow, sampai sekarang masih gue pakai sendok dan mangkok ayam, gambar ayam itu lucu sih. Itu sih care sih menurut gue. Enggak. Itu kan karena kita sama-sama ngekos di Jakarta dan kita dari Bandung. Gue kayak ngerasa kayak sama-sama dari Bandung. Gue nggak bawa ini, ya gue pukul rata sih kayaknya. Si Jo nggak bawa juga deh, ya udah langsung beli 2 gitu. Ya itu secara tidak langsung lu care dan lu nggak merasakan kan. Justru itu care yang
keren malah. Justru lu merasa kayak gitu tapi lu nggak ngerasa gitu. Tapi yang lu Oh. kasih tuh sebenarnya buat orang lain beda. Gua mah ya menurut gue itu care sih. Hmm. Orang-orang lain juga belum tentu begitu. Yang nggak usah jauh-jauh deh, gue deh misalnya. Gue nggak beli apa-apa, gue cuek-cuek aja. Misalnya kan, gue Iya sih. nggak punya mangkok kan. Nah, gue cuek-cuek aja tak kan kayak gini juga gue cuek-cuek aja gitu kan. Iya sih. Gue Benar-benar benar. mengakui, lu nggak sadar itu, tapi sebenarnya itu tuh care. Oh. Iya, Berarti gue tipe orang yang care dengan situasi tertentu ya. Di lingkungan tertentu. Pilih-pilih ya. Wah. bisa, bisa jadi. Tapi tetap ada, maksudnya basicnya lu berarti emang care. Bahkan lu tuh nggak tahu lu Hmm. lagi care. Itu bagus sih menurut gue. Karena kalau lu tahu lu lagi care, kadang jadinya pengen timbal balik. Itu mah bukan care dong namanya. Ada udang di balik batu itu. Bakwan boleh gak? Iya, bakwan, Bakwan boleh. bakwan. Iya. Ada udang di balik bakwan. Iya, maksudnya gitu. Mantap dah. Oke. Tapi lu juga care sih Jo orangnya. Kayaknya kita eh klop karena kita satu tipe deh kayaknya. Iya Kayak sih. waktu kita ngekos, yang tangan gue tiba-tiba infeksi. Iya. Gue telepon malam-malam dan lu nganterin gue ke apotek. Lu juga Iya. care sih. Gue care karena kalau orangnya emang udah deket banget sih. Kalau Okay. emang cuman bahkan teman-teman sekolah gue juga nggak terlalu gue ini sih. Jarang malah gue sekarang kayaknya chat-chatan apa, even tanya kabar jarang. Kalau emang nggak deket banget ya. Temen SD, gue cuma chat sesekali doang. Hmm. Gak pernah chat yang gimana. Apa kabar? Jujur gue gak pernah ke temen SD gue. Hmm. SMP paling cuma ngucapin ulang tahun. Itu nggak ke semua karena gue cuma inget beberapa orang doang. Oke. SMA jarang juga. Kuliah ya sama lu pada lah. Paling kayak tiba-tiba yuk mulai gitu kan. Yuk Roblox gitu kan. Main game yuk gitu intinya ya udah. Iya. Paling ya ada lah satu kayak yuk Bali. Wah, Asik. Mantap gak tuh. dulu deh. Ntar dulu nabung. Paling mantap. Ntar dulu deh, nanggung lagi mulai gitu. Tapi bener emang lagi boleh. Iya, lagi mulai. Aduh. Oke. Untuk saat ini konsultasi saya sudah cukup. Terima kasih Bapak Jo. Berarti intinya keberanian untuk mengungkapkan perasaan lu. Iya, yang bisa kalian tarik ya, coba lebih berani lah. Makanya gue kemarin menyarankan, coba pada install Bumble deh. Kalau yang cewek ya, itu sangat melatih loh. Ya makanya pakai Bumble tuh jangan cuma di swipe kalau udah match cuma kasih stiker dan hi gitu. Mulailah. Ada loh, gue sering ketemu cewek-cewek yang bisa memulai topik. Entah dia pakai teka-teki lah, entah dia pakai gombal lah, entah dia tiba-tiba nanya apalah. Itu tuh lumayan kasih interest lebih sih buat cowok. Wah, ini nanti kita di balik layar aja Jo. Iya. Oke. Ilmu-ilmu knowledge yang harus di balik layar sepertinya ya. Iya. Oke deh, kalau gitu kita selesaikan dulu episode kali ini di tanya apa nih episode-nya. Yaudah nanti kita konsultasi bersama pakar Jonathan aja. nanti kita pikir lah judulnya singkatannya apa, oke. Tapi ya itu dulu untuk episode kali ini. Thank you guys for watching, for listening. Kita ada di Spotify, ada di Noise, ada di YouTube,
bisa follow juga Facebook. Kita nggak ada Facebook, TikTok Instagram, dan TikTok. Instagram di @bukan99ers. Oke, kalau gitu. Sekian dulu. Thank you guys. Bye-bye. Sep. Oke.